Seorang wisatawan di pantai Ngerenehan, Gunung Kidul membagikan video keresahannya mengenai oknum pedagang ikan di pantai. Aku tuh nggak ada niat sama sekali untuk mematikan rezeki orang, untuk memviralkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Sampurasun untuk semua warga Jawa Barat dan untuk semua warga plus 62 dimanapun berada. Mudah-mudahan Anda semua senantiasa dalam keadaan bahagia, amin ya rabbal alamin. Jumpa kembali bersama kami di channel Mata Netizen plus 62. Di sini semua dilihat, semua dikomentari. Nah, di kali ini kita akan membahas salah satu kejadian yang sangat mengejutkan ya, yang terjadi di pantai Ngerenehan gitu ya, di mana ada seorang wisatawan yang diduga menjadi korban penipuan oleh oknum pedagang. Saat itu si wisatawan sedang berbelanja membeli membeli ikan begitu ya. Dan tentunya apa yang terjadi pada si wisatawan tersebut membuat heboh ya. Nah, agar tidak penasaran, kita akan langsung saja simak di videonya ya. Silahkan. 100 ya. Kan udah cuminya. Atur nuwun. Terus niki cumine niku pinten? 5.000. Nggih. Berapa? Tak kirain 2. Udah sah? Hah? Berapa? 100. Udah tadi? Ini yang 105.000 ya, kepiting. Hah? Serius? Serius langsung tak kasih. Oh, kamu ngasih saya? Oh iya, ngasih ibu. Tadi 100-nya di mana? Ini 100 ya. Oh, ini udah cuminya. Atur nuwun. Ini cuminya 105.000, tolong deh bentar. Campur sini aja lah, Bu. 150 tadi tak kasih. Oh, ibu kasih kayak 50 kamu pegang. Terus aku balikan. Jadi aku sekarang ngasih Mbak siapa? Berapa? 100. Oh, 100. Walah, iya. Oke. Nah, seperti itu ya videonya ya. Untung ada yang yang merekam videonya ya, sehingga ya bisa diketahui ya kalau memang si Mbak yang tadi yang sedang berbelanja itu ya sudah bayar, kemudian dia bayar ke yang sebelahnya, kemudian pas mau pergi dipanggil lagi. Ini lucu, ini lupa bayar atau lupa kalau sudah bayar. Coba nih kita lihat nih reaksi dari para netizen ya menanggapi apa yang terjadi pada si wisatawan tersebut. Coba nih komentar yang pertama, walah pantai Ngerenehan, udah nggak kaget loh. Kok udah nggak kaget maksudnya? Kita dengarkan bagaimana penjelasan si Mbak tersebut yang ketika itu si Mbak tersebut membeli ikan ya. Coba nih kita simak videonya ya. Sebenarnya aku tuh nggak ada niat sama sekali untuk mematikan rezeki orang, untuk memviralkan ini. Dan awalnya tuh aku masih positif thinking banget. Bahkan di judul kontenku tuh aku masih menyalahkan diriku. Aku bilang, ya Jody lupa bayar, aku lupa bayar. Padahal aku sudah bayar dan ibunya yang lupa kalau sudah dibayar. Tapi aku tetap maksudnya menjaga nama baik ibunya, dan di situ pun aku juga menjelaskan bahwa namanya manusia bisa lupa. Aku menjelaskan seperti itu di kontenku. Tapi setelah kontenku aku posting, ternyata tuh ramai tuh komentar-komentar dari netizen bilang bahwa ibu tuh sengaja. Aku masih balesin komentarnya tuh masih positif. Aku bilang jangan kayak gitu, mungkin ibunya lupa. Aku balesin tuh satu persatu kan, sampai mulailah muncul komen pada orang yang menjadi korban juga. Jadi belanja seafood di ibu-ibu yang sama, dan begitulah dibilang belum bayar lah gitu. Korban pertama aku masih mungkin lupa gitu. Korban kedua aku udah mulai nggak bisa positive thinking, sampai korban ketiga, keempat. Nah ini aku benar-benar nggak bisa positive thinking kalau ibu itu tuh lupa, pure lupa, nggak mungkin. Kita lanjutkan videonya ya. Seorang wisatawan di pantai Ngerenehan, Gunung Kidul membagikan video keresahannya mengenai oknum pedagang ikan di pantai tersebut. Dalam video yang diunggah saat itu ia tengah berbelanja oleh-oleh ikan segar. Namun ada yang aneh, ia merasa sudah membayar tapi ibu pedagang masih meminta untuk membayar lagi. Awalnya pengunggah mengaku berpikir positif dan tidak ingin mempermasalahkan kejadian yang dialaminya. Namun situasi berubah ketika diketahui ada korban lain yang mengalami kejadian serupa di lokasi yang sama.
Uang yang sempat bermasalah sudah dikembalikan berkat adanya bukti video yang ia miliki. Namun menurutnya persoalan utama bukan terletak pada uang yang telah dikembalikan, melainkan pada banyaknya pengunjung lain yang mengaku mengalami hal serupa tetapi tidak memiliki bukti rekaman. Banyak yang mendukung keberanian pengunggah membagikan pengalaman demi mengingatkan wisata lain agar lebih berhati-hati. Iya, dan si mbaknya juga tadi sudah menjelaskan ya bahwa tujuan dia mengunggah video itu tidak ada tujuan untuk mematikan usaha ya, karena memang ya nggak ada niat ke sana aja ya. Bahkan sampai ketika si mbak ini diberitahu bahwa si mbak ini sudah bayar, dia tetap memikirkan bahwa mungkin saya yang lupa. Nah seperti itu kan ya. Keputusan pada rapat siang hari ini yang bertempat di Balai Kelurahan Kanigoro, kami sebagai pengurus Pokja Pantai Ngerenehan mengambil sikap untuk memberhentikan yang bersangkutan dalam video viral tersebut. Juga terima kasih untuk netizen berkat komen-komen yang bersifat membangun, itu akan menjadi bahan untuk kami lebih baik ke depannya. Juga terkhusus Pantai Ngerenehan untuk perbaikan-perbaikan untuk menjadi lebih baik lagi, juga wisata di Gunung Kidul. Terima kasih. Nah, salut buat pengurus di Pantai Ngerenehannya ya. Dan memang ini memang harus dilakukan seperti itu ya. Kenapa? Karena yang terpenting itu bagaimana kita sebagai, anggaplah kita sebagai pengurus wisata itu membuat nyaman para wisatawan yang datang ke tempat kita. Jangan sampai membuat wisatawan yang lain ketika mereka punya niat untuk datang ke sana malah membatalkan niatnya karena kejadian ini. Coba nih kita akan baca komentar dari para netizen menyikapi langkah yang dilakukan oleh pengurus Pantai Ngerenehan tersebut. Semoga setelah ini Pantai Ngerenehan kembali seperti sedia kala. Kasihan para pedagang, kasihan para penjual yang jujur. Nah, betul seperti itu ya. Baik, sebelumnya saya sebagai Ketua Pokja Pantai Ngerenehan, juga pengurus Pantai Ngerenehan, di sini saya mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya, terutama buat Kak Jody, juga seluruh masyarakat Gunung Kidul terkait viralnya video tersebut. Untuk awal mula kejadiannya seperti apa sih Mas itu? Jadi tanggal 1 Juni hari Sabtu November kejadiannya udah lama juga ya. Kak Jody berkunjung ke Pantai Ngerenehan, kemudian membeli ikan di pasar ikan Pantai Ngerenehan. Kemudian di situ ada sudah bayar, cuman dari yang bersangkutan atau penjual ikan merasa belum dibayar. Akan tetapi setelah diperlihatkan video dari Kak Jody, kemudian sudah terjadi pembicaraan dan yang bersangkutan mengakui itu adalah kelalaian atau kecerobohan, dan di situ sudah diselesaikan dan uang dikembalikan dan sudah saling memaafkan di saat itu juga. Langkah ke depan dari Pokja ini seperti apa Mas? Mungkin ini jadi pelajaran buat kami pengurus Pokja Pantai Ngerenehan, dan kita akan melakukan evaluasi juga. Nanti ada pertemuan yang di situ mencakup seluruh anggota Pokja Pantai Ngerenehan. Untuk apa ke depannya kita akan melakukan perbaikan-perbaikan yang di situ akan jadi lebih baik lagi, terkhusus di Pantai Ngerenehan dan seluruh yang menyangkut seluruh wisata pantai di Gunung Kidul. Ya, memang bagus ya, harus dilakukan ketegasan dari para pengurus sehingga para wisatawan yang datang ke sana itu ya benar-benar merasakan kenyamanan. Apalagi ya barangkali selama ini mereka para wisatawan itu banyak yang merasakan kenyamanan di sana dengan dengan ramahnya para pedagang. Nah, jangan sampai para pedagang-pedagang yang lainnya yang memang dikenal ramah itu malah akan akan terkena dampaknya lah, karena ada oknum pedagang. Saiki neng Gunung Kidul lagi viral, ibu-ibu bakulan iwak ditukoni iwak mbak-mbak genah wis bayar, ibu-ibu muni mbak belum bayar, lapor isin. Terus diupload lah karo mbak, ternyata ada yang komen dan mengalami hal serupa cuk, dan kui orang wong siji tok, wong wakeh lah, otomatis kui kan wis habite ibuke yo do kerja sama kong kali kong antara ibu satu dan ibu satunya. Pas klarifikasi ibuke yo sing klambi coklat iso-iso sikile karo ngene iki. Lah kowe iki arep konser apa arep klarifikasi Bu? Terus kalungnya gede banget piye? Kuwi hasil lelemu nilep-nilep duwite pembelimu toh.
Ngono kuwi dampake ora ming ning kowe tok, Bu. Dampake ya ning pantene sepi ora ana pengunjung. Mesake ibu-ibu sing dodolan jujur. Malih ra ana pengunjung, malih ra ana sing bisa tuku. merugikan pantai itu ya. Teke lho, Bu, teke nggonen, Bu. Ngono ki ndak yo anak bojomu Santai, isin. Pak, santai. Kowe iki jan yo ibu-ibu cah loro. Maro ndene yo, kek ora. Tak sedut. Santai Mbak ya, santai. Jadi yang jelas bahwa permasalahan ini memang antara si pembeli tersebut dan si pedagang tersebut ya, memang kedua-duanya sudah saling memaafkan, tapi ya tetap saja ya karena hal ini sudah viral di media sosial, tentunya ini pun akan berdampak ya, baik itu berdampak kepada para pedagang yang lainnya ataupun mungkin akan berdampak kepada tempat wisatanya, dan langkah yang harus dilakukan oleh para pengurus wisata itu memang harus dengan langkah yang tegas ya. Ya, mudah-mudahan sukses saja lah buat para wisatawannya dan buat para pedagangnya, juga buat para pengurus wisatanya, dan mudah-mudahan wisatanya semakin banyak dikunjungi oleh para wisatawan, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kita akan jumpa lagi di video-video kita berikutnya. Jangan lupa di like dan di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan info terbaru dari kami. Allahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.